Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Awalia dengan NIM 151 23153. Perkenalkan, nama saya Andi Macica dengan NIM H1051231075. NIM 105123101. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen SDM atau sumber daya manusia di perusahaan keluarga. Sebuah perusahaan keluarga telah berkembang dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar lingkaran keluarga. Tantangan muncul dalam manajemen konflik antara karyawan yang bukan anggota keluarga dengan karyawan keluarga. Kelompok kami diminta untuk merumuskan strategi manajemen sumber daya manusia atau SDM yang adil. Untuk merumuskan strategi manajemen SDM yang adil dalam perusahaan keluarga yang mempekerjakan karyawan non-keluarga, fokuslah pada transparansi kebijakan, pemilihan pemimpin netral, pemisahan peran, pelatihan konflik, dan evaluasi kinerja objektif. Ini memastikan kesetaraan, profesionalisme, dan lingkungan kerja yang harmonis. Yang pertama, kita akan membahas tentang profesional di perusahaan keluarga. Untuk memastikan profesionalisme di perusahaan keluarga saat melibatkan karyawan non-keluarga, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, yaitu kebijakan sumber daya manusia yang jelas. Yang kedua, perekrutan berbasis kualifikasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja yang objektif. Yang keempat, pemimpin yang netral. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan. Oke, selanjutnya yang kedua, kami ada strategi untuk menghindari konflik di perusahaan kami. Yang pertama, strategi kami adalah kebijakan SDM yang transparan dan setara. Nah, kebijakan yang berlaku untuk semua karyawan secara adil sangat penting untuk mencegah rasa ketidakadilan dan menjaga keharmonisan di tempat kerja. Kemudian yang kedua itu adalah pemisahan peran yang jelas, menetapkan deskripsi pekerjaan yang spesifik dan memastikan bahwa peran karyawan keluarga dan non-keluarga tidak tumpah tindih. Dan yang ketiga adalah sistem evaluasi berbasis prestasi. Penilaian kinerja yang objektif dan berbasis prestasi memastikan bahwa setiap karyawan dinilai berdasarkan kontribusi nyata mereka, sehingga mencegah munculnya konflik karena perlakuan istimewa. Kemudian, menciptakan kebijakan. Berikut adalah langkah-langkah yang kami pakai untuk menciptakan kebijakan yang adil dan transparan dalam perusahaan keluarga yang telah digabung untuk efisiensi. Yang pertama itu melibatkan semua pihak dan mendefinisikan kebijakan dengan jelas. Yang kedua, konsistensi dalam penerapan dan pelatihan. Dan yang ketiga, mekanisme umpan balik dan evaluasi berkala. Selanjutnya, peran seorang pemimpin. Peran seorang pemimpin dalam menjaga harmoni antara karyawan keluarga dan non-keluarga itu sangat penting. Pemimpin itu harus menetapkan kebijakan yang jelas dan adil, serta menciptakan lingkungan komunikasi terbuka agar semua karyawan merasa nyaman untuk berbagi pendapat. Dengan memberikan contoh perilaku profesional, pemimpin dapat membangun kepercayaan di antara semua karyawan. Selain itu, pemimpin perlu mengelola konflik secara proaktif dan menciptakan budaya kerja inklusif di mana kontribusi setiap individu itu dihargai. Dukungan terhadap pengembangan dan pelatihan juga penting agar semua karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi dalam perusahaan. Selanjutnya, cara mendorong kinerja agar keadilan tetap terjadi tanpa memihak anggota keluarga. Ini berikut adalah cara mendorong kinerja yang adil. Yang pertama, tentukan kriteria dan target evaluasi yang jelas. Yang kedua, menggunakan umpan balik dari berbagai pihak. Yang ketiga, bentuk tim penilaian yang beragam dan terapkan penghargaan berdasarkan prestasi. Yang terakhir ada pelatihan untuk manajer. Kesimpulannya adalah, untuk mengelola SDM di perusahaan keluarga yang melibatkan karyawan non-keluarga, penting untuk menerapkan kebijakan yang adil, transparan, dan berbasis prestasi. Pemisahan peran yang jelas, evaluasi kinerja objektif, dan kepemimpinan yang netral sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan profesionalisme. Pelatihan rutin dan umpan balik kerja dari berbagai pihak juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai setiap karyawan berdasarkan kinerjanya, bukan dari hubungan keluarga. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.